luar biasa. Orang tidak mau lagi bekerja di tengah-tengah hutan beton. Orang ingin bekerja dengan suasana yang lebih rileks dan lebih produktif. Dan ruang-ruang yang augmented, virtual reality itu akan lebih banyak. Dan generasi alpha, beta, generasi ke depan Indonesia tentu akan menikmati hal itu. Jadi mudah-mudahan kota ini menjadi contoh untuk kota-kota kita yang akan datang di seluruh tanah air kita tercinta ini. Tentu saja membangun kota ini tidak seperti lampu Aladin langsung sep gitu jadi. Namanya juga sebuah perencanaan. Dan perencanaan ini tentu ada tahapannya. Dan pentahapan itu harus dilakukan dengan disiplin. Perencanaan tanpa dilaksanakan dengan disiplin pasti yang terjadi amorf, tidak berbentuk dan kemudian menjadi tidak nyaman. Itu yang harus dijaga. Kota ini disusun dengan sebuah perencanaan yang luar biasa dan kita benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau itu bertahap, bagaimana cara-cara kita membiayai, bagaimana cara-cara kita mendanai. Ininya kurang satu. Cara-cara itu, maka tentu isu yang berkembang adalah apakah akan memberatkan APBN atau tidak. Ini ada Ibu Menteri Keuangan di sini. Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa. Jurus-jurusnya tentu akan berbeda dan visi bisnis pemerintah juga tentu tajam untuk ini. Kita tidak dengan serta-merta kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan, sama sekali tidak. Jadi isu itu sama sekali saya berani untuk menolaknya. Jadi kita benar-benar memperhitungkannya dengan penuh telaten dan teliti, apalagi Ibu Menteri Keuangan itu, kalau saya dianggap ngegasnya, Ibu itu punya remnya. Dan remnya itu terukur, kami juga ngegasnya terukur. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini ke depan, dalam hal ini dalam mensupervisi pembangunan inti antara Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi penting. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Mungkin ada isu tentang pemerintah daerah khusus yang kemudian juga dipertanyakan. Apakah itu menyalahi undang-undang dasar atau tidak? Saya berani mengatakan itu tidak, karena ruang itu dibuka di dalam undang-undang dasar. Kalau tidak dilarang, tidak disebutkan, itu bukan berarti memang dibolehkan atau dilarang, tetapi juga setidak-tidaknya itu tidak dilarang. Kita misalnya sekarang punya pemerintahan desa, bahkan desa itu dibiayai oleh APBN. Dan itu tidak disebutkan di dalam undang-undang dasar kita. Ya, kita hanya menyebutkan daerah provinsi, kita hanya menyebutkan daerah kabupaten kota. Sebenarnya pasal 18 undang-undang dasar itu menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan sehingga wilayah Republik Indonesia itu dibagi atas, bukan terdiri dari, dibagi atas. Rekognisinya pada waktu itu adalah provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Itu perdebatan memang berkembang luar biasa, karena itu juga mengingatkan saya pada masa-masa perubahan Undang-Undang Dasar waktu dibahas pada akhir tahun 1998 dan 1999. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya mungkin Bu Menteri Keuangan, silakan Bu, atau Ketua. Oh, DPR dulu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Pak Suharto Monoarfa, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan kawan-kawan media yang saya banggakan. Pertama, tentu kami mengucapkan rasa syukur bahwa undang-undang tentang ibu kota negara ini akhirnya bisa disahkan barusan di rapat paripurna. Kami bekerja, saya sering mengatakan pansus ini bekerja bersama dengan pemerintah dengan konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi tinggi itu adalah bahwa kami sadar betul bahwa undang-undang ini perlu segera untuk rancangan undang-undang ini perlu segera untuk diundang-undangkan. Karena apa? Kami mengikuti perkembangan informasi, karena sejak awal kami juga pesan, ya, DPR itu memesankan bahwa agar pelaksanaan pemindahan ibu kota negara ini tidak terlalu membebani APBN. Nah, oleh karena itu, karena untuk tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain, ya. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian ya fund internasional, investor dan macam-macam. Nah, kami juga tahu persis pemerintah, khususnya Pak Presiden, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak itu, dan sudah banyak juga yang bersedia untuk melakukan kerjasama. Cuma pertanyaan cuma satu, mereka meminta ada kepastian hukum. Nah, oleh karena itu negara kita negara hukum, dan kekuatan hukum setelah Undang-Undang Dasar 45 itu berikutnya adalah undang-undang, ya. Maka kemudian yang paling diperlukan untuk bisa melakukan tahap berikutnya dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota ini adalah kalau ada undang-undang. Nah, itulah kesadaran itu penuh ada di dalam kami 30 orang termasuk 4 orang pimpinan di Pansus. Makanya kami bekerja dalam konsentrasi tinggi. Kami membuat jadwal yang ketat, tetapi juga kami paham betul, sadar betul bahwa dalam proses penyusunan undang-undang itu ada tata tertib, ada mekanisme, ada peraturan perundangan yang memayunginya. Jadi kami selalu memegang teguh agar undang-undang ini bisa memenuhi syarat formil dan syarat material. Jadi kami tidak berhenti siang malam, Sabtu Minggu juga, kemudian masa reses juga kami pakai untuk melaksanakan seluruh agenda yang sudah kami tetapkan di awal dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga perlu jelaskan bahwa undang-undang ibu kota negara ini adalah baru langkah awal sekali, ya. Jadi dia merupakan kodifikasi atau implementasi konsensus kita semua, ya. Konsensus bahwa kita ingin pindah ibu kota negara. Kenapa kita ingin pindah ibu kota negara? Pertama, isu pemindahan ibu kota negara ini adalah bukan isu yang baru, ya. Mulai zaman Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, Presiden Soeharto, Presiden Soekarno itu sudah pernah melontarkan gagasan pindah ibu kota. Tapi kita baru mencoba berupaya kembali pada zamannya Presiden Pak Jokowi ini. Artinya ketika kita bicara tentang pemindahan ibu kota itu sama dengan kita bicara tentang visi dan masa depan Indonesia, ya. Karena kita ingin membangun pusat atau epicentrum magnet-magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia. Jadi kalau selama ini magnetnya epicentrum cuma hanya Jakarta, Jawa gitu, ya. Sementara pertumbuhan penduduk kita juga semakin hari semakin besar, Jakarta dan Jawa tidak akan bisa menampung pertumbuhan ekonomi itu kalau pusatnya hanya semua di Jakarta. Nah, oleh karena itu kita ingin membagi, ya. Mudah-mudahan dengan dimulainya pemindahan ibu kota negara ini nanti bisa diikuti lahirnya epicentrum magnet-magnet baru di daerah yang lain. Di Sumatera kita punya, di Sulawesi kita punya, setelah Kalimantan kita jadikan ibu kota negara. Dan yang kedua adalah bahwa kenapa kita bicara masa depan? Pemindahan ibu kota itu pasti bicara tentang 500 atau ratus tahun ke depan. Sama juga kita menetapkan Jakarta pada awal pemerintahan ini dideklarasikan. Umur Jakarta sekarang sudah 470-an tahun.
Jadi pemindahan ibu kota, pembangunan ibu kota itu nggak bicara tentang 10 puluhan tahun, tapi ratusan bahkan ribuan tahun. Artinya kita menganggap Indonesia ini akan masih ada 500.000 tahun yang akan datang dengan kita menetapkan ibu kota yang baru. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah tentu PR-nya masih banyak Bapak Ibu sekalian. Setelah undang-undang ini ada, dalam konteks peraturan perundangan ada perintah undang-undang itu, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden yang mengatur lebih teknis lagi ya, terutama tentang rencana induk atau master plan ya. Yang itu nanti akan dibicarakan detail. Kalau ada perubahan pokok itu ada pendahuluan, visi, misi, kemudian prinsip dasar, indikator kinerja dan segala macam itu, termasuk skema pembiayaan, itu harus dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Nah, mudah-mudahan dengan dimulainya undang-undang ini momentum untuk memulai. Dan di dalam undang-undang itu juga dijelaskan pemindahan ibu kota ini bukan sekali jadi ya, bukan kayak Tangkuban Perahu, bukan kayak Bandung Bondowoso, tapi ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah waktu itu menjelaskan dari 2022 sampai tahun 2045. Artinya PR kita masih banyak. PR kita masih panjang. Jadi jangan bayangkan perdebatannya hari ini jadi undang-undang, besok kita pindah. Nah, kalau kayak gitu kita pusing memang nyari dananya dari mana, apa yang mau dilakukan enggak. Kita sudah membuat fondasinya dulu untuk kita bergerak sampai menyelesaikan ibu kota ini benar-benar pindah dan menjadi pusat pertemuan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Harso maupun Ketua Pansus Pak Delvi, bahwa ibu kota negara baru hari ini undang-undang telah disetujui oleh DPR dan diselesaikan. Maka tahap selanjutnya adalah bagaimana dari landasan undang-undang itu akan menjadi sebuah tahapan untuk proses pembangunannya dan pemindahannya. Karena ini yang akan menjadi salah satu pertanyaannya. Nah, tadi telah dijelaskan secara detail mengenai mengapanya, filosofinya, rambu-rambu prinsip yang akan digunakan untuk membangun dan juga nanti proses pemindahan. Banyak pertanyaan mengenai masalah keuangannya. Tadi juga telah disampaikan bahwa tahapan untuk pembangunan dan pemindahan ini terdiri dari 5 tahapan. Mungkin tahapan yang paling kritis sesudah undang-undang dibuat adalah tahap pertama, yaitu tahun 2022 ini hingga 2024. Yang kemudian akan diikuti dengan tahap kedua, 3, 4, 5, yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Nah, untuk tahapan yang pertama yang sangat kritis, ini nanti dari aspek pendanaannya akan dilihat apa yang menjadi trigger awal yang akan kemudian menimbulkan momentum untuk pembangunan selanjutnya dan untuk juga menciptakan anchor atau dalam hal ini jangkar bagi pembangunan ibu kota negara dan pemindahannya. Oleh karena itu, sesudah kita bicara nanti akan dibuat rencana induk yang detail yang akan tertuang di dalam Perpres. Namun dalam hal ini dari pembahasan untuk beberapa kementerian lembaga terkait terutama nanti akan dilaksanakan oleh kementerian yang sangat penting, yaitu Kementerian PUPR, yaitu mengenai pertama adalah akses. Jadi jalan menjadi sangat penting. Dan juga sebetulnya bisa melalui alternatif pelabuhan karena bisa melalui teluknya itu. Jadi itu 2 hal yang akan menentukan bagaimana akses dan kemudian momentum pembangunan dijalankan. Di dalam pembahasan juga sudah dibahas mengenai identifikasi wilayah
dan juga kawasan pemerintahan dan kawasan inti pemerintahan. Jadi oleh karena itu di dalam konteks ini tahun 2022 hingga 2024 nanti akan fokusnya adalah bagaimana desain dari pelaksanaan yang paling priority sehingga momentum itu berjalan. Untuk itu kami dari Kementerian Keuangan tentu kita memahami kita sekarang masih dalam situasi pandemi COVID. Dan kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi. Dua hal ini akan tetap menjadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan ibu kota negara baru terutama untuk yang momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi. Jadi ini nanti yang akan kita desain baik untuk tahun 2022 karena seperti yang diketahui tahun 2022 paket untuk pemulihan ekonomi sebesar 450 triliun masih belum dispesify seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan di dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru. Tentu di dalam pemulihan ekonomi sama seperti yang kita lakukan tahun 2020 dan 2021 itu masih terdiri dari kelompok penanganan COVID sebagai yang paling penting karena ini adalah menjadi syarat bagi kita untuk pulih kembali. Kemudian bantuan sosial pada masyarakat dan yang ketiga adalah akselerasi pemulihan. Nah, kita nanti bisa mendesain untuk kebutuhan awal terutama pelaksanaan akses infrastruktur bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Untuk 2023 dan 2024, maka kita juga harus tentu dengan melihat perkembangan COVID, ada juga momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan tahun 2024 yang anggarannya mungkin akan cukup besar pada tahun 2023 dan 2024. Dan tentu kemudian pembangunan IKN ini. Ini nanti yang akan kita bahas bersama dengan Bappenas untuk RKP dan kami KEM PPKF kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini yang mungkin saya ingin sampaikan secara lebih spesifik mengenai jangka sangat pendek yaitu 2022-2024. Teman-teman media juga tahu bahwa dari sisi kebijakan fiskal tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kita akan kembali pada defisit 3%. Ini sudah harus dimasukkan di dalam desain pada jangka sangat pendek ini yaitu periode 2022-2024. Artinya di 2022-2024 penanganan COVID, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain dan pada saat yang sama defisit maksimum 3% mulai tahun 2023 akan diupayakan semuanya tetap terjaga. Untuk jangka menengah yaitu tahun 2005 hingga 2045 kita melihat keseluruhan kebutuhan. Estimasi yang dalam jangka menengah sampai panjang tentu akan tergantung atau dalam hal ini dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung sama seperti tadi 2022, 23, 24 dan 25 ke 2045. Berapa yang merupakan porsi APBN? Ini kira-kira mendanai apa? Satu tentu belanja untuk pembangunan yang memang harus disediakan seperti kompleks pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar seperti kemarin saya lihat untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya dan listrik yang semuanya akan diinstal dan dibangun. Sebagian nanti akan dalam bentuk KPBU atau PPP, Public Private Partnership atau kerjasama antara publik dan badan usaha. Itu pasti akan juga membutuhkan dukungan APBN, apakah dalam bentuk Project Development Fund, apakah dalam bentuk Viability Gap, atau dalam bentuk dukungan-dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi.
dan tentu belanja dalam bentuk nanti kalau dalam jangka pendek mungkin belum sampai kepada personel tapi lebih kepada belanja barang. Kalau nanti sudah pada tahap benar-benar pemindahan, maka di dalam APBN sudah harus dimasukkan mengenai berbagai tambahan tunjangan akibat konsekuensi dari pemindahan itu. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Harso, konsep dari IKN adalah sebuah new way of living dan new way of working. Ini akan berbeda sekali dengan konsep kita seperti yang sekarang ini kita lakukan. Jadi desain dari perkantoran akan berbeda dan tentu ini akan menimbulkan sebuah dinamika yang baru. Nah, implikasi dari sisi belanja pegawai dan belanja barang nanti akan kita lihat berdasarkan berapa tahapan pemulihan tersebut dalam jangka menengah panjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Harso, kami dari sisi keuangan negara selain mendesain APBN-nya tiap tahunnya, kita juga harus melihat dan mengelola, dan di dalam pembahasan DPR tadi telah disampaikan berkali-kali dari berbagai fraksi, pemanfaatan barang milik negara menjadi penting. Komplek yang ada di Jakarta ini dan konsolidasi dari berbagai bangunan-bangunan yang ada di ibu kota sekarang ini yaitu di Jakarta. Ini yang akan menjadi proses yang sangat kritikal yang nanti akan diterjemahkan di dalam rencana induk untuk pembangunan IKN yang lebih detail. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh media yang telah meliput untuk proses dan pembahasan serta pada akhirnya persetujuan RUU IKN ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tanya apa? Ibu Bapak Menteri Ketua Pansus, apabila diperkenankan akan ada 3 penanya untuk satu sesi. Saya minta tunggu dulu identifikasi satu, ada yang kedua, 2, dan ketiga ya. Tolong sebutkan nama dan media dan pertanyaannya satu per. Assalamualaikum, saya Ulum dari Cawapos. Tadi kan kita lihat pembahasannya sangat singkat kan, dan kemudian nanti Ketua Pansus menyatakan bahwasanya ada investor sebenarnya yang mau, cuma membutuhkan kepastian hukum. Apakah begitu cepat pembahasan itu karena ada titipan investor? Yang pertama. Kemudian apakah undang-undang ini bisa memastikan bahwasanya nanti peralihan kepemimpinan itu bisa memastikan bahwasanya ini pembangunan masih tetap berjalan, karena di dalamnya tidak ada norma bahwasanya pemimpin atau presiden selanjutnya wajib melanjutkan pembangunan sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan kedua. Tolong dikenalkan diri. Selamat siang Bu Ani, Pak Harso, dan Pak Doli. Perkenalkan saya Lydia dari CNBC Indonesia. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertama bisa untuk Bu Ani dan Pak Harso, di website-nya IKN Bu ada skema pembiayaan yang disebutkan. Di situ menggunakan APBN sekitar 53% dari total anggaran dan selebihnya baru dengan swasta, KPBU maupun BUMN. Nah, aku ingin memastikan apakah itu nanti beneran dari total anggaran yang dihitung, apakah itu 53% menggunakan APBN, dan apakah itu tidak terlalu membebani karena DPR berkali-kali mengatakan jangan sampai membebani APBN. Dan yang kedua Bu, untuk Harso mungkin salah satu pemindahan ibu kota kan karena Jakarta memang terlalu sempit dan pengen perekonomian di. Nah, apakah nanti nasib IKN bisa sama seperti DKI Jakarta? Nanti jika udah di sana bertumbuh, nanti ibu kota akan dipindahkan atau seperti apa? Aku mungkin itu aja. Saya ada dari mereka.com. Yang pertama, apa rencana pemerintah terhadap Jakarta? Apakah akan dijadikan pusat ekonomi atau seperti apa? Lalu yang kedua, mengenai kepala berita ini pilih langsung oleh Presiden. Apakah sudah ada nama yang disiapkan dari pemerintah atau seperti apa? Terima kasih. Makasih, kami persilahkan Pak Pansus terlebih dahulu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Makasih. Ya, saya kira kami tidak pernah
jangankan berkomunikasi, mengenal dengan siapapun ya di luar pemerintah di dalam urusan penyusunan undang-undang ini ya. Jadi kami dibentuk pansus 30 orang, berkomunikasi dengan pimpinan DPR, dengan masing-masing fraksi, habis itu mitra kerja kami pemerintah yang sudah ditunjuk dalam surpres itu, leading sektornya adalah Pak Menteri PPN. Nggak ada, jangankan ngurusin itu, ngurusin tidur aja nggak cukup gitu ya. Jadi oleh karena itu saya katakan kita bekerja konsentrasi tinggi, itu pertama. Yang kedua, undang-undang ini justru memberikan jaminan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan gagasan-gagasan ide-ide untuk pemindahan ekonomi pemindahan ibu kota sebelumnya, justru ini gagasan ide yang tertuang secara hukum formal gitu. Dan ini saya kira mengikat kita semua. Jadi kalau dulu ada yang membayangkan pindah ke Palangkaraya, waktu itu cuman gagasan aja, nggak ada dibuat sampai undang-undang. Juga termasuk mau pindah ke Jonggol, ke Hambalang, belum sempat bicara tentang landasan hukumnya. Justru baru ini, dan ketika kita punya landasan hukum yang kuat, itulah jaminannya bahwa ini akan bisa berjalan. Nah, tinggal setelah undang-undang ini kita mau melakukan apa itu tergantung kita semua, termasuk pemerintah khususnya. Terima kasih. Satu lagi sedikit soal Jakarta, kami juga dari awal dalam pembicaraan di pansus, kami juga sudah menitipkan kepada pemerintah bahwa daerah istimewa, daerah khusus ibu kota Jakarta yang kemarin, yang sekarang ini juga harus diberi perhatian khusus ya. Artinya Jakarta ini saya kira kami sebagian besar, bahkan semua mengusulkan agar Jakarta ini tetap disebut daerah khusus. Cuman daerah khususnya apa, tapi tentu tidak ibu kota lagi ya. Karena apa? Karena Jakarta ini punya historis ya, kemudian ya infrastrukturnya cukup memadai, fasilitasnya cukup lengkap. Saya kira sayang kalau kita tidak perhatikan Jakarta ini mau dijadikan apa. Nah, oleh karena itu nanti kan akan terjadi perubahan undang-undang tentang Jakarta yang nanti juga akan dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Tapi Jakarta harus menjadi daerah khusus. Nanti daerah khususnya apa? Nanti itu juga nanti mungkin juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Peralihan, lah itu saya katakan undang-undang ini yang membuat jaminan bahwa ini akan jadi gini, undang-undang ini adalah bentuk kodifikasi konsensus kita semua ya, bahwa kita sepakat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bentuknya itu undang-undang. Nah, ketika sudah kita berkonsensus, apalagi diikat dengan undang-undang, ya ini saya kira jaminan jangka panjang, bukan hanya terbatas pada waktu periode tertentu gitu. Terima kasih. Bapak Menteri. Kalau mengenai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan yang lain-lain, nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang disebut hari ini preconception 54% adalah APBN. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang-undang, ada 5 tahapan. Tahapan yang paling awal adalah 2022-2024. Itu biasanya kalau di front end ya pasti APBN akan lebih banyak, karena biasanya itu. Namun kita tadi saya sampaikan 2022-2024 itu ada juga program-program yang semuanya harus diseimbangkan tadi, COVID, pemulihan ekonomi, pemilu, dan IKN ini. Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks anggaran. Nah, untuk tahun 2022 ini kita akan lihat terutama kementerian yang paling depan sekarang ini, yaitu kementerian tempatnya PUPR. Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR, dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum pembangunan di sana. Saya rasa itu dari sisi anggaran. Baik, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, bahwa sekali lagi
dalam hal skema, namanya di dalam undang-undang ini kita sebut skema pembiayaan. Dan skema pembiayaan ini pemerintah akan mengikuti business model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Jadi tidak merugikan APBN, kita akan memaksimalisasi ya kekayaan negara ya justru untuk membuat kita menjadi lebih punya aset yang lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan utang jangka panjang. Ya, kita akan hindari itu. Kemudian tadi yang soal angka tadi Ibu sudah sampaikan itu memang dihitung untuk tahun 2022 di APBN 2022 dan anggaran itu sebenarnya anggaran yang menyangkut misalnya keberlanjutan dari pembangunan yang sudah kita mulai dari tahun 2021 misalnya untuk bendungan di Sepaku, kemudian jalan akses, kemudian jalan logistik itu yang sudah sedang dibangun. Jadi in terms of percentage itu, selebihnya enggak. Mengenai keberlanjutan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Doli, ini adalah undang-undang ini akan memastikan mengenai keberlanjutan itu. Dan mengenai siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, ya bisa ditanya ke Presiden, ada di kantongnya beliau. Saya tidak tahu, tetapi tentu pasti pilihannya pilihan orang yang tepat untuk itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Demikian pertemuan kita pada saat ini, mengingat agenda selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya. Terima kasih, selamat siang.